Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu apa sih kondisi hukum di Indonesia? Bersama narasumber dengan berbagai pandangan dari masyarakat umum mengenai apa itu hukum, Bagaimana penegakan hukum saat ini? dan harapan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil di masa depan. Yuk, saksikan perbincangan kami. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kembali lagi bersama saya Windy Mahilawati dan narasumber kita. Nungki Ruslandi. Saat ini saya berada di workshop saya bersama dengan siapa? Iwan. Dengan Iwan. Saya Muhammad Ilham Putra Dharma akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Surya dari kampus Universitas Serang Raya. Saya Nabila Harunisa dan narasumber saya yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aulia. Oke, kita di sini akan berbincang-bincang sedikit mengenai hukum ya, Pak Nungki ya. Boleh. Nah, oke. Menurut Pak Nungki nih, kira-kira hukum itu apa sih, Pak? Sepengetahuan saya kalau hukum itu adalah kayak sekumpulan peraturan beserta sanksi-sanksinya yang dibuat oleh lembaga negara ataupun pada masyarakat itu sendiri. Menurut saya hukum adalah peraturan yang dibuat berdasarkan norma-norma dan berisikan perintah dan sanksi yang patut dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau menurut saya hukum itu seperangkat peraturan yang berisi norma dan sanksi untuk mengatur perilaku manusia. Kalau menurut saya hukum itu suatu hal yang harus kita taati, di mana jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan hukuman. Jadi hukum di negara kita itu merupakan suatu norma atau sanksi yang harus ditaati dan bersifat semata kepada seluruh masyarakat. Itu tidak memihak kepada siapapun golongan. Dan hukum itu ya dibuat oleh suatu negara atau lembaga yang harus dipatuhi. Menurut saya, hukum itu adalah sebuah aturan yang ditegakkan oleh negara dan pemerintah. Jadi hukum itu adalah sebuah peraturan yang ditegakkan oleh suatu negara dan pemerintah. Nah, kalau menurut Pak Nungki nih, gimana sih hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa pada saat ini? Untuk saat ini tuh fenomena penegakan hukum di Indonesia lu sangatlah lemah sekali ya, Mbak ya. Oke. Terus sebenarnya jika di Indonesia itu hukum itu berjalan dengan baik, itu bakal meningkatkan banyak faktor-faktor tertentu, Mbak, seperti di ekonomi, perdagangan, ataupun taraf hidup masyarakat itu akan meningkat dengan adanya hukum yang bagus. Karena apa? Karena kan banyak investor-investor itu berminat ya karena udah ada kejelasan hukumnya di Indonesia. Berarti kalau saat ini masih lemah ya, Pak Nungki, menurut pandangan Pak Nungki? Sangat lemah sekali kalau untuk saat ini. Oke. Menurut saya penerapan hukum Indonesia ini masih kurang baik lah, masih bobrok dalam artian kayak penerapan hukum di Indonesia ini masih kurang tegas terhadap tersangka-tersangka yang melanggar hukum. Nah, kita ambil contoh kasus yang sedang viral saat ini, kasus pencurian timah yang merugikan negara sekitar 271 triliun. Itu mendapat hukuman penjara hanya 6,5 tahun. Sedangkan kasus lain kayak nenek-nenek hanya mengambil kayu yang di sembarang tempat saja dapat hukumannya lebih parah, lebih berat daripada itu. Menurut saya itu contoh penerapan hukum yang kurang tegas lah, kurang adil, kurang tegak juga. Kalau menurut AA nih, penegakan hukum di Indonesia saat ini tuh gimana sih, A? Penegakannya masih krisis ya. Masih krisis dan belum ya? berjalan dengan baik kalau menurut saya. Gitu aja. Penegakan hukum di Indonesia saat ini itu apa ya, Mbak sendiri? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia ini masih belum stabil dan sangat memprihatinkan. Kalau menurut saya sih gitu, Mbak. Ya, untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini ya itu masih seperti pisau ya. Itu masih seperti pisau, yaitu pukul ke atas, tajam ke bawah, atau bisa disebut
atas rata-rata dan kayak masih belum memihak kepada masyarakat kecil. Menurut saya penegakan hukum di Indonesia saat ini itu terjadinya tidak adil bagi masyarakat yang tidak mampu. Buktinya contohnya tuh yang kayak kemarin, koruptor, dia korupsi 300 triliun. Masa iya penjaranya cuma 6 tahun setengah? Apakah itu adil bagi masyarakat yang tidak mampu? Oh, jadi kurang ya Mas untuk mengenai penegakan hukum di Indonesia itu sangat kurang adil. Nah, kalau harapan AA untuk hukum di Indonesia di masa yang akan datang tuh gimana harapannya? Harapannya sih penegak hukum bisa berjalan dengan efektif ya, dan bisa berjalan dengan adil agar bisa mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mensejahterakan masyarakatnya gitu. Mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan contoh tadi, harapan Anda untuk hukum di Indonesia ke depannya bagaimana, Mas? Harapan saya untuk hukum kedepannya lebih adil aja lah, lebih tegas dalam pengambilan hukuman-hukuman terhadap tersangkanya, dan hakim-hakimnya lebih jujur, tidak menerima gratifikasi atau materi-materi yang diberi oleh penjahat-penjahat di dunia ini. Harapan saya sih kedepannya hukum di Indonesia ini lebih lebih tegak lagi lah dalam memberi hukuman kepada orang-orang yang sudah melanggar. Itu sih. Berarti kita harus saling adil ya, Mbak ya. Ya, harapan hukum di masa depan sih, terutama di negara Indonesia ya, harusnya hukum itu udah bisa mengacu pada aspek keadilan. Contohnya ya, ketika masyarakat kecil dia melakukan pelanggaran hukum, ya dia harusnya sepatutnya dihukum sesuai aturan yang berlaku. Dan juga sebaliknya untuk golongan atas atau masyarakat kalangan atas seperti pengusaha atau enggak ya orang-orang yang mempunyai duit itu tidak harus berpihak seperti itu. Harapan saya sih semoga pemerintah lebih adil dalam menegakkan hukum di Indonesia ini. Itu sih harapan saya. Untuk harapan saya sih untuk hukum yang akan di masa depan nantinya, yang pastinya sih akan lahir ya generasi-generasi penegak hukum yang berintegritas tinggi, terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum itu tersendiri. Ya dengan cara apa ya, mungkin dari peran pemerintah itu memberikan sosialisasi atau edukasi yang secara masif terhadap masyarakat atau terhadap anak-anak di usia dini, baik itu di sekolah ataupun di jenjang selanjutnya, Mbak. Terus apalagi ya, kalau harapan saya sih buat kedepannya hukum itu sih jangan diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu ya, karena itu jika hukum itu bisa diintervensi kan otomatis kan itu akan menyalahi daripada yang saya tahu ya, dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 27 ayat 1 yang kalau nggak salah ya setiap warga negara Indonesia itu berkedudukan sama di mata hukum. Makanya itu kalau bisa diintervensi kan berarti kan itu kan nggak sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Oke, baik-baik. Sangat besar sekali ya berarti harapannya untuk hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Sangat besar sekali karena pengaruhnya hukum itu luas, Mbak. Nggak cuma hanya untuk hukum itu sendiri, otomatis berpengaruhnya terhadap lain-lainnya, sektor-sektor lainnya itu berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nurti Terima atas kasih waktunya. Mbak Windy. Ya, kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pembahasan hukum kita kali ini. Gimana Mas Putra? Ya, menarik sekali bukan pandangan dari narasumber-narasumber kami? Oke, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah!